Barakallahu. Para ulama membagi tanda-tanda kiamat itu dengan dua bagian. Bagian pertama adalah al-alamat as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Bagian kedua adalah al-alamatul kubra, tanda-tanda kiamat besar. Nah, setelah saya teliti tanda-tanda kiamat kecil ini terbagi dua. Ada yang sudah terjadi, dan ini sudah berlangsung, di antaranya adalah seperti munculnya api dari arah kota Madinah yang kelihatan di Irak. Itu sudah pernah terjadi pada zaman Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sempat menggambarkan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dan sempat melihat langsung api itu memanjang tinggi sampai kelihatan dari Irak. Ya. Itu di zaman Ibnu Katsir sudah pernah terjadi. Nah, itu sekitar abad ke-6 atau ke-7. Nah, kemudian yang sudah terjadi juga adalah bulan pernah terbelah di zaman Nabi. Nabi pernah membelah bulan dan terbagi dua, separuh bulan di sebelah gunung, separuh di sebelah gunung lagi. Nah, itu juga atas izin Allah. Allah firman, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Kiamat sudah dekat ketika bulan terbelah. Dan terbelahnya bulan ini disaksikan oleh semua manusia di muka bumi. Sampai di India itu ada sebuah catatan sejarah tahun terbelahnya bulan. Jadi pernah di India juga ada catatan sejarah kuno di India, yaitu tahun terbelahnya bulan. Berarti bulan disaksikan oleh banyak manusia di muka bumi ketika itu. Juga yang sudah terjadi istifadatul mal, harta melimpah sampai kemudian tidak ada yang membutuhkan zakat. Ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan juga terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu Umar mengirim semua tim zakatnya, membawa harta dari Baitul Mal, mengecek rumah ke rumah, tidak ada yang butuh zakat. Mereka kembali ke Baitul Mal dengan utuh. Tidak seorang pun butuh zakat ketika itu. Ini sudah terjadi. Nah, banyak sekali yang sudah terjadi, tapi sekarang saya ingin menceritakan apa yang sedang berlangsung sekarang, sesuai dengan apa yang Nabi ceritakan. Pertama, kata Nabi, kasratuz zina, banyaknya perzinaan. Ini maksudnya orang Islam. Kalau orang kafir, biasa, mereka sudah berzina hidupnya. Tapi ini orang Islam, barakallahu, ini benar-benar sekarang ini kita menyaksikan begitu mudah perzinaan. Dan tidak takut lagi orang Islam berzina sekarang. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga kita semua. Yang kedua, kasratul khamr, banyaknya barang-barang yang memabukkan. Entah itu berupa khamr atau narkoba, itu semua sekarang begitu merajalela, begitu mudah menyebar. Sampai anak SD, anak kecil mengkonsumsi barang-barang memabukkan. Sampai sekarang ada namanya cara mabok melalui elektronik. Ada, dengan cara membuka situs tertentu langsung dia mabok, bisa. Itu dengan cara seperti itu, ada. Kemudian yang ketiga, kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Maksudnya orang Islam membunuh orang Islam. Sekarang terjadi di Syria, di Irak, kemudian di Mesir, ya. Barakallahu. Benar-benar kondisi sekarang fitnah. Jadi ini terjadi seperti kata Nabi. Dan kata Nabi daerah Syam. Daerah Syam ini daerah Syria, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Ini daerah Syam. Kemudian juga yang sedang terjadi sekarang adalah taqallubul aswaq. Pasar menjadi satu. Jadi Bapak Ibu sekarang belanja di kamar, nggak usah ke mall. Langsung pakai buka HP, langsung online belanja. Bahkan sekarang ada Gojek namanya GoMart. Jadi Bapak Ibu nggak usah pergi ke Alfamart atau ke minimarket, nggak usah. Langsung Bapak Ibu langsung pencet GoMart. Langsung dia datang, 5 menit sudah datang ke kamar Ibu apa yang diinginkan. Pengen gula, pengen apa, ada. Ada bahkan GoMall, ada. Ada GoBlok. Bapak Ibu,
Jadi benar-benar sekarang pasar jadi satu. Kita bisa belanja jalan-jalan ke luar negeri, bahkan di kamar kita. Kita pengen belanja di pasar apa di luar negeri, langsung datang. Pakai pos terkirim dengan cepat. Benar kata Nabi, taqallubul aswaq, dunia menjadi satu pasar. Dan setelah saya teliti ya barakallahu, hampir semua hadis tentang kiamat kecil sudah habis sudah. Sudah terjadi semua. Saya mencari coba yang belum terjadi, sudah terjadi semua. Tinggal nanti menjelang muncul Dajjal. Nah, karena apa? Karena kiamat ini terjadi setelah melalui proses dua alamat ini, dua tanda ini. Tanda kecil, tanda besar. Tanda besar ini dimulai dengan munculnya Dajjal. Nah, sedikit saya tentang Dajjal, barakallahu. Dajjal ini bukan simbol, juga bukan lembaga. Hasil penelitian ulama tentang hadis-hadis sahih tentang Dajjal menyimpulkan bahwa Dajjal ini adalah anak Adam, manusia biasa seperti manusia yang lain, anak Adam. Hanya oleh Allah dikasih kelebihan. Di antaranya dia punya kelebihan suratul intiqal, cepat pindah dari tempat ke tempat. Ma min buqatin fil ard illa wadasa Dajjal. Tidak ada bongkahan atau belahan bumi kecuali Dajjal datang ke sana. Semua belahan bumi Dajjal datang. Kecuali Mekah dan Madinah terhalang oleh malaikat, dia tidak bisa masuk. Semua belahan bumi datang Dajjal. Dia bukan seperti orang pahami punya mata satu di tengahnya, bukan. Seperti sudah muncul di YouTube dan segala macam. Dia punya dua mata. Hanya yang satunya kal'ina bitawfiyah, kata Nabi, seperti kurma yang hitam. Nah, adapun satunya seperti senter. Udah bercahaya seperti senter. Itu Dajjal. Sekarang belum muncul yang itu. Terus tertulis di sininya kafaro, kafir, bagi orang mukmin melihat itu. Jadi Dajjal manusia biasa, bukan simbol, bukan lembaga, bukan. Ya mungkin kalau ada sekarang lembaga itu sifat-sifatnya, tapi bukan Dajjalnya. Dajjal akan muncul nanti. Dan Dajjal akan hidup selama 40 tahun dan dia akan beroperasi di muka bumi, dan Dajjal ditunggu oleh pengikutnya yang paling setia. Mulai sekarang, mulai bertahun-tahun sudah, yaitu Yahudu Asfahan. Kaum Yahudi dari Asfahan, dari Iran. Asfahan di Iran. Jadi Yahudi Iran. Itu yang paling menunggu Dajjal. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, yang mengontrol ekonomi sekarang itu Yahudi Asfahan. Yahudi Iran. Yahudi Iran. Itu yang mengontrol ekonomi sekarang. Termasuk yang mengontrol Amerika. Jadi, mereka sedang menunggu Dajjal. Karena mereka kalau sudah Dajjal datang, dianggap oleh mereka ini yang akan menjadi pemimpin mereka. Dajjal masih belum muncul. Nanti Dajjal akan berlangsung selama 40 hari, 40 tahun. Nah, Dajjal masih hidup. Allah munculkan di saat yang sama Imam Mahdi. Imam Mahdi ini mulai menyebarkan keadilan. Dia mengajak mengembalikan kezaliman. Yang zalim-zalim itu diambil lagi, harta-harta zalim, harta ini diambil oleh Imam Mahdi, dikembalikan kepada yang berhak semua. Itu, dan ketika itu terus berlangsung, Dajjal masih beroperasi sebelah sana, Imam Mahdi juga mulai bergerak untuk menyebarkan kepimpinannya di muka bumi. Dan begitu Imam Mahdi sudah mulai memimpin, pas waktu subuh, Imam Mahdi sedang berdiri untuk memimpin salat subuh di Masjid Menara Putih di Damaskus. Tiba-tiba turun Nabi Isa AS dari langit, ditemani dua malaikat. Langsung Nabi Isa berbaris di shaf salat subuh. Imam Mahdi melihat sebelum salat dari mihrab, dipanggil Nabi Isa, "Ya Isa, fadhal, kamu jadi imam." Kata Nabi Isa, "Enggak, saya makmum. Saya ikut kamu. Saya datang hanya untuk ikut kamu." Maka Nabi Isa bermakmum seperti dan salat seperti salat orang Islam. Sama. Ini begitu Imam Mahdi memimpin terus, Nabi Isa tugasnya sekarang satu, membunuh Dajjal. Karena tidak ada yang bisa bunuh Dajjal kecuali Nabi Isa AS. Maka Nabi Isa AS mencari Dajjal. Di antara yang membuat Dajjal terbunuh adalah bahwa di mana Nabi Isa melihat Dajjal, langsung seketika Dajjal mengendus bau badan Nabi Isa AS.
Begitu mengendus bau badannya, langsung Dajjal meninggal seketika. Itu cara terbunuh Dajjal. Maka ketika Nabi Isa melihat, langsung Dajjal mengendus bau Nabi Isa, langsung Dajjal dia meleleh seperti es meleleh, dan langsung dia meninggal seketika ketika itu. Nabi Isa mengejar, ingin menumpaskan dengan pedangnya, ternyata sudah tidak kebagian karena Dajjal sudah meninggal duluan. Setelah itu Nabi Isa masih hidup, Imam Mahdi memimpin semua muka bumi, dan ketika Imam Mahdi memimpin, tidak ada kezaliman sama sekali. Semua dunia aman, damai, Allah tumbuhkan keberkahan, semua bumi hijau, termasuk kota Mekah, kota Madinah menjadi hijau, padang rumput yang hijau ketika itu. Semua damai, sampai kata Nabi, hatta yajlisu subyan ma'asuban, anak kecil duduk bermain ular tidak digigit. Wa yal'abu al-ghanam ma'al asad, dan kambing duduk berdampingan dengan serigala, dengan singa tidak dimakan. Saking amannya ketika itu. Itulah di zaman Imam Mahdi. Setelah itu Imam Mahdi meninggal dunia, berakhir, Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa pergi haji seperti hajinya orang Islam biasa. Saat itu Nabi Isa masih hidup bertahun-tahun bersama orang Islam. Nabi Isa masih hidup, orang Islam masih hidup juga. Ketika itu, tiba-tiba muncul fenomena baru, yaitu munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini makhluk baru. Makhluk yang menyebar di muka bumi. Menguasai dunia. Dan membunuh siapa saja. Menyebar. Kemudian tidak ada yang bisa menandingi. Semua belahan bumi dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj ini. Dia sebuah suku, sebuah bangsa. Dia berkerumun, kompak kemana-mana. Membawa pedang, membawa senjata pedang. Makanya kata para ulama mengatakan bahwa pada zaman Ya'juj Ma'juj sudah tidak lagi teknologi. Karena senjatanya dipakai dia senjata pedang. Tidak lagi kendaraan seperti kita sekarang. Karena yang dipakai dia kuda. Jadi pada waktu itu sudah zaman kembali seperti zaman primitif. Sudah seperti zaman dulu. Tidak ada listrik, tidak ada teknologi sebagainya. Itu dia menyebar. Sampai kemudian, barakallahu, sudah berhasil dia membunuh semuanya. Nabi Isa bersama orang Islam bersembunyi. Ya'juj Ma'juj menguasai dunia. Musibah. Semua yang ada di muka bumi dikuasai. Sampai dikatakan dalam hadis bahwa dia sempat melewati sebuah sungai, airnya masih penuh. Begitu lewat Ya'juj Ma'juj, semua airnya habis diminum oleh mereka. Sampai kering. Itulah musibah. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah bersama orang Islam, ya Allah, ini hancurkan Ya'juj Ma'juj karena mereka ini musibah. Maka cara Allah melakukannya dengan mudah. Sebelum mereka dibunuh, mereka karena sudah berhasil menguasai dunia, mereka sempat mengatakan bahwa qad qatalna man fil ards sanaqtul man fis sama. Sekarang kami sudah berhasil membunuh semua yang di bumi, sekarang kami akan bunuh yang di langit. Mereka bikin menara yang tinggi, langsung dilempar pedang ke atas langit, ditangkap oleh malaikat, ditancapkan ke perut ikan, berdarah, dilepas lagi oleh malaikat, ditangkap oleh mereka, ada darahnya, lalu mereka mengatakan bahwa kami telah berhasil membunuh yang di langit. Maka ketika itu kemudian Nabi Isa berdoa, dan doa Nabi Isa diterima oleh Allah SWT bersama orang Islam. Allah datangkan seekor binatang yang mencekik leher mereka. Jadi semua dalam hitungan sekejap ada binatang seperti macam ulat mencekik leher mereka, dan langsung seketika mereka mati. Semuanya serempak mati semuanya dalam hitungan sekejap. Bergelimpangan di tengah padang yang luas itu. Dan akhirnya membusuk, bau busuk. Sampai burung terbang, jatuh ke bawah. Kata Nabi Isa, ya Allah, ini hidupnya musibah, matinya musibah. Akhirnya Nabi Isa berdoa lagi bersama orang Islam, ya Allah, tolong selesaikan ini. Allah kirimkan burung-burung onta yang besar, mengangkut mayat mereka, bangkai mereka diangkut semua. Nggak tahu dibuang kemana, yang jelas laut masih luas. Mungkin dibuang ke tengah laut, tidak tahu kita kemana. Yang jelas diangkut oleh burung onta sampai semuanya bersih. Nah, tapi masih tersisa bau. Akhirnya Nabi Isa berdoa lagi bersama orang Islam agar diturunkan hujan. Allah turunkan hujan sampai semua bersih. Tapi tersisa tumpukan pedang yang begitu banyaknya. Orang Islam membakar pedang itu selama 40 tahun gak habis-habis. Itulah kisah akhir
Ya'juj Ma'juj. Kata Nabi, Ya'juj Ma'juj ini adalah seorang berbadan pendek, berkulit kuning, bermata sipit. Ya. Pokoknya tafsirkan sendiri. Nah, barakallahu. Nah, terakhir Allah tiba-tiba nih manusia hidup bersama-sama. Nabi Isa setelah itu meninggal dunia, dan waktu itu belum pernah mati Nabi Isa AS. Sebelumnya sampai sekarang masih hidup. Maka dia setelah itu meninggal dunia. Setelah Nabi Isa meninggal dunia, lalu kemudian orang Islam masih hidup, manusia masih hidup bertahun-tahun. Tiba-tiba muncul matahari dari barat. Inilah pintu ditutupnya taubat. Artinya sudah tertutupnya pintu taubat. Ditutup, maka yang kafir tetap kafir, yang mukmin tetap mukmin, tidak ada taubat lagi ketika itu. Dia hanya terjadi sekali. Ada sebagian mengatakan berhenti di tengah jalan, di tengah balik lagi. Ada yang mengatakan sampai tuntas, sampai terbenam. Lalu dia besoknya terbit dari timur lagi. Hanya sehari saja. Matahari terbit dari barat. Besoknya dari timur lagi, seperti biasa. Tapi setelah itu manusia tetap kafir, yang kafir, tidak ada taubat, tidak ada orang masuk Islam lagi, yang mukmin tetap mukmin dan sebagainya. Setelah itu, setelah bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba Allah kirim angin dari arah Yaman. Angin yang baik yang mencabut nyawa orang beriman. Maka setiap orang beriman, sekalipun hanya sebesar atom, Allah cabut. Akhirnya semua orang beriman mati. Dan setelah itu manusia hidup bertahun-tahun, tidak ada orang Islam sama sekali. Tidak ada azan, tidak ada sholat, tidak ada tawaf di Mekah, tidak ada. Bertahun-tahun hidup, tidak ada iman, tidak ada orang sholat. Bertahun-tahun mereka hidup, bejat tanpa aturan. Sampai kata Nabi, yaznun nas fi syawari. Manusia berzina di pinggir jalan. Dan paling baiknya manusia ketika itu, rajulun yaqul li sahibatihi, nakhtafi wara al-jidar. Seorang berkata kepada ceweknya, ayo kita berzina di balik tembok. Itu paling baiknya. Yang lain semua di pinggir jalan. Barakallahu. Sampai kata Nabi, aku melihat ada seseorang berkaki bengkok, dia membawa kapak, yadribu bihil Ka'bah. Dia menghancurkan Ka'bah. Walam yamna ahad, tidak seorang pun yang melarangnya. Ka'bah dihancurkan. Wa indaha taqumus sa'ah. Dan ketika itu terjadi hari kiamat, yaitu inda syirul khalq, ketika manusia di puncak kebejatan moral. Itulah akhir zaman. Ketika itu langsung terjadi gempa, terjadi runtuhnya langit semuanya, yaitu yang merasakanlah orang-orang yang bejat, tidak beriman, dan mereka adalah manusia akhir zaman. Itu ringkasannya, Bapak Ibu. Dan kalau dibahas itu detail sekali dan panjang. Itu ringkasannya ya. Tapi jelas ringkasannya ya. Ya, semoga berkah. Bapak Ibu, baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukaif mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim adim sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana al-abrar. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, berkah hidup kami. Ya Allah, jika Engkau kumpulkan manusia di akhirat, kumpulkan kami bersama ahli surgamu ya Allah. Bersama nabimu ya Allah. Bersama orang soleh ya Allah. Ya Allah, kami rindu masuk surga ya Allah. Bersama ayah dan ibu kami, bersama keluarga kami, bersama anak kami semua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bermanfaat. Jadikan kami hamba-Mu yang bisa menyampaikan ajaran yang Kau ajarkan ya Allah. Yang bisa melakukan fadzakir, mengingatkan sahabatku, tetanggaku agar mereka bisa ikut agamamu ya Allah dan baik. Ya Allah, kami hidup di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan kemudahan berbuat dosa. Jaga kami jangan sampai lemah iman kami ya Allah. Kami takut ya Allah fitnah masuk ke rumah kami,
Kami takut ya Allah fitnah menguasai hidup kami. Jaga kami semua bersama keluarga kami ya Allah. Jangan sampai kami terkena fitnah akhir zaman ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.